Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasiyatul Mustafa halaman 34 yang baru. Faslun fi alamati syirki. Insyaallah besok habis Jumatan jangan tidur, kita hatamkan tamatkan di nahus. Sani insyaallah qadarullah amin. Fi alamati syirki kang tetep ya basa ilam mertelakeun pira-pira tetangga musyrik. Halaman berapa yang itu? Berapa? 16. Halaman 16, 7 derajat, 7 baris dari atas kurang lebih. Kurangna tambahan leuwihna dapat. Qala ngandika ieu Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali ing lapad ya Ali sen Ali lil kafiri tetep ka wong kafir wong kufur salah alamatin utai telu pira-pira tenggar asaku nyatane suwiji mangmang filahi dalam Allah wa budulan kapindone bendu fi ibadillah lam pira-pira hamba Allah wa gaflatulan kaping telune lali anto adilah ado saking taatin Allah ya Ali sena Ali lil munafiq tetep ka wong kang munafik salah alamatin utai telu pira-pira tenggar Ida hadasa suwiji tatkala cacarita ieu munafik kadzaba mangkagoroh ieu munafik wa idza wa'ada tatkala janji ieu munafik akhlafa mangka nyulayani ieu munafik ing wa'dun wa idza tumina majhul tatkala den kapercaya ieu munafik khona mangka cidra khianat khona yakhunu khianatan khana mangka cidra atau hianat ieu munafik wala tanfa'u lan ora manfaat ing munafik apa mau'izatun fi tutur ketika diberikan mau'izah nasihat keras hatinya itu ciri orang munafik. Ciri orang kafir 3, ragu di dalam zat Allah ya, kemudian membenci terhadap hamba-hamba Allah, wala ghafla an taatillah, selalu lali selalu lupa akan zikir ing Allah. Tulis di situ angka 1. Sama qala bil imriti ada ya ghafilan an dzikri rabbih api. Ya kasyifal balwa wa ya ahlas sana wa ya latifan bil ibadil rabbih. Terus ke handapna ini eta meme eta naon? Ya Rabb an dzikri rabbih api. Sing saladar an dzikri rabbih ya ghafilan an dzikri rabbih jelema anu paraho zikir ka Allah geura afik geura saladar. Nanti di sini dibahas di syarahnya ini bab zikir di halaman 38 ya, wala taghfal an dzikrillah. Di situ halaman berapa tuh? Di sini ada tentang masalah aksiru zikrullah, dan saya sudah kutip juga bab ini zikir di buku yang berjudul Bijak Menyikapi Perbedaan, tentang zikir kepada Allah yang bergoyang. Anu zikir kita la ilaha illallah, la ilaha yang torekat-torekat tuh. Jadi kita jangan menyalahkan mereka, tapi kita jangan dulu masuk ke sana karena kita belum saatnya. Nanti itu mengamalkan aksiru zikrullah ya hatta yaqulu majnun, ada di halaman 39 di cetakan Beirut paling atas sarahna aksiru rawa Ibnu Hibban. Aya itu tuh sing loba zikir ka Allah hatta yaqulu majnun, sampai orang mengatakan Anda ini gila, langsung musul galau gitu. Tapi langsung puluhan ayat penuh rekat gitu. Lain gitu. Nah, Wahabi yang gak senang itu senang dinamakan tasawuf itu, tasawuf yang mana mereka itu sudah joget-joget, padahal torekat. Torek, ada sampai ada sampai asrofa sampai di Bandung gitu. Mereka aku asal. Nah, saya belum menjumpai memang torekat yang mu'tabarah itu ada 22. Yang pertama masuk ke Indonesia, pertama kali jadi penasehat Raja Iskandar Muda di Aceh, torekat At-Tijani. Ya, torekat At-Tijani. Tijaniyah. Nah, kemudian Tijaniyah, torekat Samaniyah, mohon maaf bukan Tijani, Samaniyah. Torekat Samaniyah. Nah, makanya di Aceh ada namanya tari saman. Tari saman ini tari mirip tari lilin. Nah, tari saman ini adalah salah satu torekat yang diajarkan oleh Imam Saman
kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh, kerajaan Islam yang dipimpin saat itu oleh Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda. Nanti sananya ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang jadi salah satu gurunya Syekh Muhi Pamijahan. Syekh Rauf As-Singkili nanti langsung berguru kepada siapa? Pengarang Fathul Mu'in, yang kemudian para pedagang Gujarat dari India datang ke Aceh. Maka saya sering mengatakan Aceh itu 4 hurufnya, A ya, C, E, H. A-nya Arab, C-nya Cina, E-nya Eropa, H-nya Hindia. A Arab. Nah, Arab yang masuk ke Indonesia yang pertama kali adalah pasukan Utsmaniyah. Karena di zaman Khalifah Sayyidina Utsman sudah ada armada laut. Jadi mereka sudah masuk ke Indonesia. C, Cina pernah mendarat di Indonesia, yaitu dengan nama Laksamana Cheng Ho. Eropa, orang Spanyol, orang Prancis pernah mendarat di Indonesia, namanya Napoleon Bonaparte. H-nya adalah Hindia. Arab, Cina, E-na Eropa, H-na Hindia. Hindia pedagang dari Gujarat, murid-muridnya Syekh Abdul Aziz Al-Malibari. Kemudian mereka menyebarkan Islam di Aceh lewat perdagangan, ketika jual beli semua di situ, kemudian ilmu disebarkan. Karena dulu belum ada majlis, belum ada masjid banyak seperti sekarang. Makanya di India itu bisa susah untuk menyebarkan ilmu. Makanya Maulana Syekh Ahmad Ilyas yang menyebarkan ilmunya door to door. Ya, maka namanya disebut jamaah tabligh. Masuklah ke Indonesia ketika pakai. Nah sebab di Indonesia mau loba majlis. Jadi ngajinya di majlis. Sebar ke Indonesia. Itu. Kalau ditanya kenapa di Indonesia mazhab Syafi'i banyaknya, karena memang pertama kali disebarkan oleh pedagang dari Gujarat mazhab Syafi'i, muridnya daripada pengarang Fathul Mu'in. Fathul Mu'in adalah mazhab Syafi'i, murid daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Hae. Jarang masuk. Tari saman. Di tari saman itu tari-tarian yang memang diajarkan untuk berzikir kepada Allah dengan cara begitu goyang-goyang. Ayat cari saman, ayat cari tari lilin. Di Indonesia ayat tari jaipong, lamun di mana di Sunda mah. Abdul Aziz sama Wali Songo lebih tua mana? Ya. Abdul Aziz Al-Malibari ini baik, kalau menurut sejarah Wali Songo itu lebih awal. Lebih awal Wali Songo. Lebih awal, lihat dari sejarah. Lihat dari sejarah Wali Songo itu adanya di berapa sih? 600, coba tarik ke belakang 600. Tahun 800-an Hijriah. Ya, kurun daripada Imam As-Suyuti atau ulamanya itu Zakaria Al-Ansor. Zakaria Al-Ansori, kemudian dari pertama kali di Indonesia memang sudah ada. Cuman belum begitu terkenal, yaitu namanya Syekh Hasanuddin dari Kerawang. Nah, Syekh Hasanuddin dari Kerawang mondoknya di Mekah dan di Madinah. Mekah Madinah ini julukannya Ummul Qura. Maka ketika pulang dari Mekah Madinah bermukim di Kerawang, dijulukilah dengan Syekh Qura yang di Kerawang. Nah, Syekh Qura ini nama aslinya Maulana Hasan. Nah, Syekh Qura punya murid perempuan. Ada santri perempuan, ada santri laki. Santri perempuan namanya adalah siapa? Nyai siapa? Subang Larang, Nyai Subang Larang. Dan saat itu ada seorang raja yang non muslim, yang kafir, yang kerajaannya meluas dari Banten sampai Kerawang. Namanya Prabu Siliwangi. Nama aslinya Pamanah Rasa. Jadi orang kalau lihat dia itu selalu terpanah rasanya. Kayak Arjuna. Tampan, tinggi besar. Siapa? Prabu Siliwangi. Ketika menyerupai kerajaan di Kerawang, sampailah ke pondok pesantren yang diajarkan oleh Syekh Qura. Lagi ngaji. Subang Larang ini ya, suaranya cantik, indah, wajahnya pun paras, cantik, indah, rupawan. Maka di situ ada falling in love atau gedeblug lope, jatuh cinta. Nih, jadi kalau bahasanya there is something happen in the heart, ya, ada sesuatu yang terjadi di dalam hati. Bogoh we. Nanya ke guruna, Syekh, eta awewe dikawin ku saya menang deh, boleh? Ada syaratnya ada. Apa? Lu masuk Islam dulu, baru boleh. Demi cinta gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi. Bila perlu petir gua pegang. Wow, Prabu Siliwangi. Tapi masih kau lewati ya. Ada ngaji isu, ya kakobong salat duha heula, nyecek urang mah gitu. Dasar teka tingali masih di poek gitu. Nuliskan kopi, mana kopi? Selek 5 menit, salat heula 2 rakaat we. 2 rakaat. Sarokaat menang teu?
Mula usolli sunatan duha daripada henteu ulah. Usolli sunatan duha rakaat. Nah, kemudian nikahlah dengan Nyi Subang Larang, kemudian tahun 16. Nah, ini tahun 16 nih dia. Kalau dilihat sejarah 16 ini berarti memang sesudah ya. 1621 Masehi ya, bukan Hijriah. Sekarang 2400-an ke belakang. Berarti kalau 1400 di abad ke-10-an. Ada yang mengatakan 1621, ada yang mengatakan 1421. Kalau 1421 berarti 600 tahun ke belakang. Sekarang 1441, tarik ke 600 ke belakang, berarti 800-an Hijriah. Nah, 1621 pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang dinikahi dikaruniai anak namanya Pangeran Walang Sungsang. Menurut Syekhuna Mama Sepuh, Walang Sungsang itu namanya bukan itu, cuman dia itu orang sakti. Kalau wirid kepalanya di bawah, kakinya di atas, namanya Nyungsang. Kita disebut Walang. Nah, tahun 16 ya 24 lahirlah anaknya yang kedua, yaitu namanya Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang. Tahun 1626 lahir anak ketiganya, yaitu siapa namanya? Pangeran siapa? Kian Santang. Nah, Kian Santang dia yang beliau kemudian hijrah kemana? Ya, ke Garut. Nah, ketika dia hijrah ke Garut, ibunya Nyai Subang Larang kangen, rindu sama dia, pengen nengok anaknya di Garut. Cuman wafat di tengah jalan di satu kampung, maka kampung tersebut dinamakan Kampung Subang. Karena Nyai Subang Larang wafat di sana. Itu nyahuan walau itu Nyai Subang Larang, maka disebut Kampung Subang. Nah, kemudian Nyai Rara Santang bersama kakaknya Subang Walang Sungsang pergilah ke Mekah menunaikan ibadah haji. Kemudian di sana Nyai Rara Santang bertemu dengan seorang dzurriyyah Rasul dari Mesir bernama Syarif Abdullah. Maka Syarif Abdullah menikah dengan Nyai Rara Santang. Rara Santang pulang dari Mekah diganti namanya dengan Syarifah Mujaim. Syarifah. Nah, maka dari hasil pernikahan dengan Syarif Abdullah, maka memiliki dikarunia anak namanya Syarif Hidayah alias Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian kakaknya yaitu Walang Sungsang minta kekuasaan kepada bapaknya Prabu Siliwangi, Pak, saya pengen misah, saya pengen nyebarin agama di satu kampung. Kampung apa? Satu kampung yang majemuk percampuran antara Jawa dan Cina. Jawa dan Cina ini dicampur, nyatu di satu kampung. Nah, menyatu bercampur dalam bahasa Jawa namanya caruban. Maka caruban, lidah kelamaan salah ngomong, akhirnya jadi Cirebon. Jadi gitu. Ngerti Pik? Ngerti daripada ngusah di sana aja. Ya, jadi caruban jadi cerab sejarah. Sejarah itu dari sajarah pohon. Jadi kita harus tahu pohonnya dulu. Sajarah tangkal pohon. Jadi kalau kita tahu pohon nanti dahan-dahannya paham. Sejarah. Jadi kalau 1621 sekarang 2020 baru 400 tahun. 1441 tarik 400 tahun ke belakang berarti 1041, berarti zamannya Imam Qalyubi, murid daripada Syekh Samsul Romli. Ya, kalau riwayatkan 1421. Nah, dalam sejarah dikaburkan. Ya, ini memang ditutup sama Jenderal Snok. Snok ini adalah ahli sejarah dari Belanda. Dan semua sejarah Indonesia ditaruh di Museum Leiden di Belanda. Leiden itu belakang atau blok ujungnya sampai menuju Singapura. Islam ini masuk ke Indonesia dalam sejarah 13 Masehi. Sekarang berapa Masehi? 21. Abad ke-21 kan. Berarti berapa? Baru 700 tahun ke belakang. Ini 1400. Jadi tahun 700 Hijriah Islam baru masuk ke Indonesia. Padahal aslinya tahun 7. Ya. Abad ke-7 Masehi. Ke-7 Masehi sekarang 21. 21 kurang 7 berapa? 14. Tahun 41 Hijriah Islam sudah masuk ke Indonesia, yaitu pasukan daripada Khalifah Utsman bin Affan. Turun keempat.
abad 41 Hijriah, kalau Masehinya abad ke-7. Islam sudah masuk. Tapi dalam sejarah kalian kalau ada ini 13. Nah, jakin cetul ini salah. Itu benar mah kurun ke-7. Siapa? Yaitu zaman pasukannya Khalifah Utsman bin, karena Sayyidina Utsman bin Affan sudah ada armada laut. Ketika Khalifah Umar belum, bahasa Irak kemana pakai kuda terus darat. Tapi ketika Khalifah Utsman sudah jadi kelewat lautan. Jadi sampai kemana-mana menyebar Islam. Sampailah ke Indonesia. Maka kalau saya kaitkan sejarah-sejarah, memang bukan Sayyidina Ali yang ada di Panjalu. Yang mana nak? Panjalu. Ada yang mengatakan itu Sayyidina Ali. Kalau melihat sejarah sana, itu Sayyidina Ali yang asli. Karena memang saat itu Sayyidina Ali ngikut. Jadi pasukannya, armadanya Khalifah Utsman bin Affan. Karena beliau masih, ya, memang benar kalau lihat sejarah 41 kan, bukan Ainul Alam, memang Sayyidina Ali itu. Beliau kalau lihat sejarah masuknya Islam ke Indonesia 41 Hijriah, ada Sayyidina Ali ikut, pasukannya Sayyidina Utsman, karena beliau belum jadi khalifah saat itu. Kaitan dengan ini, dengan yang sama. Yang mana? Bahwa ketemunya yang sama dengan Sayyidina Ali. Ya, berarti itu mah bukan ketemunya di makom Ian. Ya, ini makomnya makom musyahadah, dalam artian hanya hati ke hati, namanya ruhnya ruh mutasorrifah. Ya, seperti arwahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Qudisasiruh sebelum beliau dilahirkan, maka ruhnya ini bisa digunakan. Seperti ruhnya Sayyidina Ali saat menendang keras singa macan yang akan menerjang Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dalam kitab Mawahibul Laduniyah itu usianya 300 tahun. Siapa Salman? Dari beberapa agama dia pindah akhirnya dari Paris, Iran. Dia yang merencanakan perang Khandaq karena dia sebanyak pengalaman di perang. Rasul, perang yang hebat itu kita bikin parit. Itu atas idenya siapa? Salman Gue cari agama nggak ketemu, ngedengarlah Muhammad ada di mana nih? Itu ada di Madinah. Datang ke sana, di tengah perjalanan dulu masih semak belukar atau hutan rimba, di tengah perjalanan dijegat sama macan. Ketika akan menerkam Salman Al-Farisi, datanglah ruhnya Sayyidina Ali. Ditajam, digaplok. Sayyidina Ali belum lahir. Tapi saat perjalanan, Sayyidina Ali sudah dewasa karena jauh perjalanan, lempang. Rasul sedang berkumpul bersama 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajah. Kenapa yang disungkem sama Salman Al-Farisi ini Sayyidina Ali dulu? Umar marah. Orang mah goblok sih. Itu Kanjeng Nabi mah saya pernah ke Ali heula salama. Saya syariat. Kalau tahun sekian enggak ada orang ini yang menyelamatkan saya di hutan belantara, saya akan tidak pernah nyampe ke sini. Itu sejarah tanggal sekian Ali belum lahir. Tapi Rasul senyum, arwah mutasorifah. Ini ketemunya di alam Allah. Makanya ada ruh mutasorifah, ada ruh mujarodah, ada ruh kumalah. Ruh kumalah ruh yang arwah yang sempurna, para nabi, para rasul. Mutasorifah arwahnya para wali. Mutajaridah kita yang tidak tahu awal dan akhirnya. Maka kita adalah arwah yang hina. Agar arwah yang hina menjadi mulia, kita koneksikan dengan arwah yang mulia. Maka kita selalu berdoa dalam asyraqal marhaba wa krimil arwah amina biliqa khairil anami wa ligil muhtara'ana min salati wassalami. Ya, namanya sajarah. Versi Sayyidina seperti itu. Sajarah itu pohon yang memang banyak dahannya. Jadi sejarah itu selalu banyak versi. Tapi kalau memang versinya bisa dijadikan rujukan, ya nggak masalah. Kalian mau percayanya kemana? Namanya sejarah pasti beda-beda sejarah. Tapi kita ngambil yang sikoh, yang terpercaya. Ausak terpercaya, sikoh lebih terpercaya, ausak. Baik, dilanjut. Munafik cirinya 3. Kalau berbicara selalu berbohong.
Kalau janji suka nggak ditepati. Kalau dipercaya dia hianat. Dan ada 3 tambahannya. Ya. 3 tambahannya, 4 penambah saja di sini kalau dikasih nasihat nggak pernah mempan. Ya ali wa sena ali walil murai ikut tetap pada wong kang ria. Salah su alamatin utawi telu pira-pira tenger. Yutimmu suwiji nyampurnakeun ieu murai ruku'ahu ing ruku murai sujudau lan ing surai manasi sumatane manusia wa yunqisuhu lan yudani murangan ieu murai hu ing ruku ida salat tatkala salat ieu murai wa dau hala dheweke murai salat diliatin banyak orang lila khusyuk hingga usah berebet ria eta nu basitu teh berarti aya kanyawan ku batur doang persorangan mah gancang nu parah ku lobaan gancang persorangan komo euy parah eta euy parah eta lain ria dia eta mah amro eta leuwih ria wayang sutu insat ya wayang sut lan sumanget tanginas ieu murai lil mar'i kadi wong ala diusni kang ngalem ieu ladzi alai ngatasi murai kajelma nu ngalem sok bagus semangat tapi kan geuleuh mah henteu aya dulan zikir eling ieu murai Allah ing Gusti Allah fil hala wal mala fil hala ing dalam panggonan sepi dalam sepi wal mala lan pang aya wong akeh mala teh wong akeh atau jamin banyak orang zikir. Tapi di sini ada ta'alek juga, kita kasih tambah tergantung niat. Kama qala Imam Junaidi al-Baghdadi. Imam Junaidi al-Baghdadi kemana-mana selalu bawa tasbih. Tapi nggak disebut ria. Syekh, Anda kan martabatnya sudah tinggi. Jadi Anda kemana-mana nggak usah berzikir pakai tasbih. Itu kan kesannya ria. Tapi Imam Junaidi al-Baghdadi mengatakan Thoriqun wasaltu bihi la upariku. Satu perjalanan yang menyampaikan ke satu tujuan tidak pernah akan aku tinggalkan. Dulu waktu pertama kali saya belum bisa mengenal Allah, saya berzikir dengan tasbih. Sekarang saya sudah puncak, nggak akan saya lupa kulitnya. Selalu saya bawa tasbih. Boleh, jadi kita jangan berprasangka buruk atau goreng sangu ke batu. Saya tahu dia, ini udah nongol pakai tasbih. Malah cik Imam Asqalani tasbih itu yang gede. Ini saya sudah bahas juga di bab tasbih di buku Bijak Menyikapi Perbedaan. Tasbih gede. Entak sok aya nih jarah penjarahannya tasbih gede, tesa gede. Tasbih. Tasbih bukan budaya itu, sudah ada di zaman Fatimah. Fatimah itu cicit Sayyidina Ali. Cicit apa cucu? Cicit zaman tabi'in. Satu riwayat mengatakan zaman sahabat Abu Bakar Siddiq, Abu Hurairah. Tasbih yang gede kata Imam Asqalani. Jadi kalau kita itu lebih ampun. Subhanallah. Itulah gede-gede leutik ulah. Sebab bisi gaclak. Karena kalau disangkana hiji narikna tilu kan. Aya leutik mah. Katarikna tilu leutik. Tapi lamun ada gede apa kan ngeunaheun. Gede. Dikalungkeun aya, khusus bab tasbih dikalungkeun aya. Ya, karena tuhfatul adwaq itu. Bina ija'li tasbih alal a'naq. Tuhfatul Adwaq. Bab tentang menjelaskan bagaimana tasbih dikalungkan atau digelangkan. Kamu lupa nih pakai tasbih kaos legeng, wirid dara, tapi pakai tasbih lengkap, ya lengkap luar biasa. Terus pokoknya kita modal terus, ya teanan L. Jadi orang teknisnya muanya lah. Malah lebih bagus ya setelah kita wirid baru kalungkan. Jadi asar ibadah itu nempel melalui metabolisme tubuh. Geus beres wiridan ulah dialungkeun tasbih, gelangkeun ka dieu. Henteu gelangkeun kalungkeun, biarkan beberapa menit. Biar asar ibadah kata ulama nempel di awak urang berkah. Ini mah kalungkeun wirid itu lege bro aing preman. Lain kan. Pakai heula ibadah karak dikalungkeun boleh, pakai dulu wirid baru digelang dan boleh. Sok aya geus beres ngawi dikibukkeun tasbih teu naon misalnya ngomong apa sohor ria padahal memang aya ilmu malah kuring ge ka mana-mana untuk maca tasbih. Makanya kenapa di mobil suka ada tasbih ngagantung. Itu kata Imam ya
mengatakan barang siapa yang kemana-mana selalu membawa tasbih, maka Allah tuliskan pahala bertasbih. Tak kuringnya mau lah jalan kemana ngantongan tasbih di mobil karena saya tasbih disimpan na dashboard tasbih. Sekalian pertama kali nih kalian kalau mau apa, makanya saya punya tasbih banyak. Kalau nggak percaya cek di ruang tamu ada, di kamar ada, di mana ada. Jadi kita itu ketika wegah, ya kan ketika tidur, aduh bisa sare, kalau kena bantal, ya tasbih langsung dikir kau. Di ruang tamu kercicing kerwegah tinggal nyaprat tasbih. Kadang-kadang kita lagi di ruang tamu hayang zikir ke Allah. Biasanya kan tasbih di tempat sholat, wegah lempang lagi, udah jadi. Karena mensiasatinya kalian harus banyak tasbih. Yang gak usah mahal-mahal 5.000 lah. Ya, ditarik sekali langsung penggantian. Tapi kalau bisa awas, jangan yang ada bundelan Allah di Muhammadnya. Jangan deh. Kalau bisa, karena kalian kadang-kadang suka lupa dilemparin tasbih. Gitu kan, lagi seleti kapurna. Balangkeun. Jangan itu menghinakan lafaz Allah, menghinakan lafaz baginda Rasulullah. Tasbihna pendul biasa we. Ya, ulah nus aya bacaan Allah Muhammad ayat teh. Bisa ngaraksana kadang-kadang dihijikeun jeung susur santri mapan. Kena peleba Allah kena jigong gitu. So kita lihat teh nih ya, jeung susur tah. Main teh susurna pan lain gala deui leutik. Sok narempel kadang-kadang dibundelkeun asupkeun kana kantong. Kayak ngahiji jeung jigong. Sama saja menghinakan Allah, zat yang suci kenapa harus dikasih kotoran? Jangan. Tasbih, baca tasbih. Ya, kalau mau diamalkan tasbih subhanallahil azim wa bihamdi pada subuh 100. Ya, ba'da asar 100. Babari milik. Namun teu yakin nanti jadi ya, ceuli ya. Ini ceuli ya. Ceuli. Memang naon ya? Nah, ceuli. Jajal we lah matuh ke insyaallah mati. Insya tapi itu naon urang mah nya istighfar, shalawat, tasbih jeung santri mah kudu wiridan naon. Geus urang mah darul mawid ngawid alfiyah. Tasbih, luar biasa tasbih. Ya Ali yuk. Sayyidina Ali, Walil Ahmad. Ikut kada wong kang kumprung teh qalilul akli. Qalil aklu akana leutik alias jelema belehem, balihu, cangangas, cengenges. Imam Ibnu tulis Al-Ahmad, tulis catatan kaki angka berapa terserah, angka 2, angka 3. Tadi sudah 1 ya, Ahmad. Imam Ibnu Jauzi mengarang kitab ya Al-Ahmad Al-Mughawwilin. Aya kitab-kitab jelema kumprung, jelema gelo. Ya. Dina sapoe naon? Mantolat lihyatuhu takau saja aklu. Orang yang jenggotnya semakin panjang maka akalnya semakin kurang. Itu ciri-ciri daripada orang ahmak. Itu dalam kitab Ibnu Jauzi ada itu kitabnya. Ada saya punya. Ya. Aduh, ciri-ciri jelema baligu, ciri-ciri orang yang kurang akal, ciri-ciri orang yang lupa akan Allah. Begini. Ya. Ayang ke di mana orang ingat wae ka awe supaya poho ka awe eta. Kumaha carana moal? Itu mah. Al yauma nasi itu. Aduh. Nanti bunga amat. Askaja kada jalan ya. Ikut kok kada wong kang lanjut. Ada wong kang kumprung kae aya dah. Salah su alamatin utai do tenggar. Atahawun yang kana suci gagampangan. Di paro idilah ina bila-bila kapaduan Allah kade. Entak idza ra'aitar rajula yakhafifur ruku'a was sujuda farhamu iyalah bidikil ma'isyah. Jika kau melihat seorang laki-laki sujudna ganjang, rukuna ganjang, tingalikeun rumah tanggana. Rupek rezekina ge hese. Santai we,
Mulai ke saya macok. Kamu sholat taraweh mah dolit ahad Allahu akbar Allahu akbar. Imam aki-aki, ini mau request, "Mam, 5 menit." Ah, siap. 14 rakaat aki-aki ngaleh heula si aing goblok imam. Makmum ka aing tah gancang bakalan 2 hari dan ngarebeas ka dewe. Cek si imam aki, dengan semua begitu rakaat ke-15 ayat diturun di Allah. Lampu masjid baru. Masjid ke cek si imam gawean ku aing. Mana manyangkere di pangimbaran kieu. Allahu akbar dailan Allahu akbar Allahu akbar. Makmum sing gurubuk. Makmum sing gurub anjir cek makmum mikir gadi mikir gancang ya. Jangan-jangan di pangimbaran ada kerating deng nih. Allahu akbar Allahu akbar. Begitu arek assalamualaikum lampu hurung deui. Ditunjuk goblok molor. Ditunjuk ke Sima. Baik. Pantes aja cepet padahal memang enggak sholat tapi namun cek mainnya begitu udang teh asa tare amat ngaji teh. Padahal mainnya mah keur ka Kalimantan. Guys kayaknya sakitu kabungahan. Wakasratul kalami tah obat teuing kongres. Kasratul kalam fi dzikrillah. Oh, lan akehe larasan fi dzikrillah inam dzikir namun keur shalawatan loba ngobrol. Kita ciri jelema goblok, jelema balihu. Loba teuing ngomong keur zikir ka Allah. Urang mah keur shalawatan ngawangkong. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Semua bala-bala. Banyak ngomong saat zikir kepada Allah itu ciri jelema qalilul akli, akalnya dikit, kumprung baligu belehem watoknu lan nyacad naudzubillah billah ing dalam jatuh kumprung jeung magelo eta mah ya ali sana ali lil mahdul tina khodal ikutep ka dewong kang den hinaakeun orang yang dihinakan Allah salah sualamatin utawi telu pira-pira tetangga cirinya 3. Pertama kasratul kadhib, nyatane suwiji saking salasa naon akehe goroh, loba teu ngadablong. Wa kasratul aiman lan akehe pira-pira sumpah fajroh kang lacut. Gedung sumpah. Tak den lamun arek sumpah, naik naon sia? Daek bunghar. Cek naria doba dia. Demi naon sia? Bumi Allah. Ulah demi Allah bumi. Sumpah mah kudu dengan Allah atau sumpah itu harus dengan sifat-sifatnya Allah. Warobil Ka'bah enggak boleh sama yang lain. Bukan sumpah itu mah terlalu berani. Daek naon sia? Daek katingang picung. Daek naon sia? Daek bedu. Daek naon sia? Daek burut. Daek burut aing sagede gunung. Mun aing ngawaduh. Padahal memang salah. Teu meunang sia tong burut. Kamari oge dongeng jelema tukang salak asup kana tempat. Bisa panjang deui. Bisa tukang kadu saya asupnya. Betul. Istopi ino baso karak nepi menang. Coba ting sumpah ka, jangan boleh sumpah-sumpah. Lu nonton layar tancap kagak beh. Itu katanya lu nonton. Kagak cuma beli kacang doang. Sarua orang beli kacang lagi saja melilah. Wa kasratul hawaij, lan akeh pira-pira pangabutuh ila nasi mari manusia. Orang yang selalu datang ke pintu orang lain itu orang hina. Jangan terlalu banyak ya harapan terhadap nanti kita di PHP-in sama Allah, mintanya sama Allah. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Allah bendu kajal manutara minta bani adama bendu nalika di pentak sakali merek 2 kali merek 3 kali bejakeun ka anakna ke bejakeun namun si eta datang bapak begitu tamu datang teh bapak aya ngecek bapak bejakeun tapi bohong eta itu 2 kali mah merek 3 kali merek 4 kali bisa ngomong Allah mah semakin Allah diminta Allah semakin cinta. Allahu yaghdabu in
tarakta su'alahu. Justru Allah murka, benci sama kita kalau kita nggak pernah minta sama Allah. Wa bani adama hina yus'alu yagdabu. Tapi Bani Adam ketika diminta malah dia benci, murka. Makalah minta kepada seseorang. Maka kemarin sudah dibahas, ketika kita meminta kepada Allah, Allah mengabulkan doa kita, maka Allah sedang memperlihatkan sifat anugerahnya Allah, sifat maha kayanya Allah. Tapi ingat, ketika kita meminta kepada Allah, Allah belum mengijabah doa kita, itu menunjukkan bukan Allah tidak adil, tapi Allah menunjukkan sifat gagahnya, bahwa Allah tidak bisa diatur oleh manusia. Ya Rob, tahun depan pengen punya mobil, kata Allah, kumaha aing we, aing bisa diatur ku siapa. Jadi kita selalu husnudzon, selalu positive thinking terhadap Allah. Setuju? Minta ke Allah. Doa itu diijabah, langsung larikan kepada Nabi Ibrahim, seorang nabi, rasul, ulul azmi, minta anak sama Allah, 60 tahun baru di-ACC. Nabi loh, rasul loh, ulul azmi, urang saha ngaji ge molor wae. Tek diijabah doa yang sekaligus, pagawean molor. Nya teu dikobong ngawangkong. Ditanya cita-cita pengen jadi ulama besar, pelepak karang halu. Terlalu banyak khayalan. Ngahayal pas itu. Tapi Allah kan kawasa wae, perlu ikhtiar nanaon ge. Perlu perlu naon? Ikhtiar. Lanjut. Kudu sampai di ieu paslun fi punuhin sata. Enggak apa-apa ya, pokoknya insyaallah qadarullah besok tangan. Ya Ali Sayyidina Ali wali syaki kutub kade wong kang cilaka. Salah alamatin utai dulu piro-piro ciri. Syakiyun tulis dah. Biar kita ingat, wa minhum syakiyun wa minhum sa'idun wa minhum hasanun wa minhum qabihun. Allah dina sapalina jalma ayanu cilaka, dina sawarena jalma ayanu bahagia, dina sapalina jalma ayanu hade, dina sapalina jalma ayanu jore. Wa minhum syakiyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasanun. Allahumma ja'alna hasanan wa sa'idan. Amin. Allahumma ja'alna min kutun haramun, nyatane sewiji papanganan haramun kang haram, kadaharan makanannya selalu haram, ciri orang celaka itu. Wajinabul alim, lan kapindhone ngadohi ing wong kang berilmu, menjauh dari alim ulama, ciri orang celaka. Tapi ingat, jangan terlalu pikir sering. Orang yang jauh dari kebaikan kita doakan, kita buntuti dengan doa, ya. Celaka sih, kalau jauh dengan jangan doakan ya Allah kasih ya tenyahun mentak itu oke. Mudah-mudahan isukan sing menang topik hidayah. Itu namanya alim ulama. Ulama itu kan tadi sudah dibahas. Ulama itu ulah laku manusia. Ulama itu bukan usaha lahap dan makan. Maka saya sering berwasiat kepada kalian, dakwah harus profesional, jangan dijadikan profes. Dakwah harus membina, bukan menghina. Dakwah itu mengobati, bukan melukai. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengupgrade masyarakat biar naik ibadahnya, bukan cari masyarakat, mengupgrade masyarakat. Dakwah itu harus diadakan di buku hijab di paling ujung. Bagaimana cara berdakwah? Ya. Ada itu dengan dalil surat An-Nahl ayat 25, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil. Kemudian kita kalau mau mulai ngaji taklim, baca doa yang ada tuh di Ratib Haddad. Ya, doanya nawaitu da'wata ilallah ala dinil mustaqim wa ala sunnati nabiyikal karim bi hikmatika wa mau'izatil. Ada. Nanti saya share, ya. Doa. Terus doa kunut nazilah gaya Sayyidul Ratib ada tuh yang dibantu Allah maksudnya ghafar barokah nafsu wa ghala wa jaltika wa ba. Itu Sayyidul Ratib Al Habib Abdullah bin Alwi Al Hadid. Tidaklah semata-mata
Hid. Santriannya tuh. Ayo nih. Salam. Hil. Si Mbak. Bilang. Kalau dulu. Bapak-bapaknya. Jadi tadi teh. Mau itu ya. Diingetin saja nanti. Diingetin takut lupa. Cirinya berapa tadi? 3. Yang terakhir wassalatu liwahdihi. As-salatu lan utai salat isaki liwadi iku tetep kadoe dheweke saki. Jadi salat itu nyoma doae. Cirina eta ciri silat. Salat tadi dikobong. Si Somad. Sangarana si Soman. Nyoman. Ngoman kan. Mujrim. Ikutnya pada wong kang doraka salah alamatin utawi telu pira tengger hubul pasar suwiji cinta ing karuksakan resep we kana organ tunggal teh durul ibad lan ngamadaratkeun hamba ngan ngajebak nyin jebatan Batman we jeung jelema nyin ngabahayakeun we jelema wajina nyin subluk we wajina burrasad lan ngadohi ing pituduh menjauhi hal-hal menuju kebaikan. Rosad itu berarti pahamna menjauhi hal-hal yang menuju kebaik. Ketika diajak kebaikan selalu menjauh. Itu ciri orang yang berdosa. Yang pertama, dia lebih menyukai hal-hal yang jelek. Kemudian yang kedua, dia selalu ingin membahayakan orang lain. Ngeprank we batur. Ya, batur berwudu jam tangannya gantungkeun, copot. Ih, leungit anjay. Padahal mah kurang di teh doraka sih eta. Eta dulu ibad. Batur sesareng ngeunah-ngeunah colok bola. Terakhir ya Aliyo Sena Ali wali zolim. Teu karasa jam 3. Ikutnya pada wong kang zalim salah sealamatin utai itu lebih tenggar. La yubali suwiji ora peduli ieu zalim min ayyi syai'in saking endi-endi perkara yakulu mangan ieu zalim. Orang zalim itu tiga cirinya. Yang pertama mau makanan jurik, iblis, setan, bodoh amat. Dari mana ke yang penting halal, berarti menghalalkan segala cara. Wayak haru lan maksa ieu zalim man ing wong dunahu kang teu pieuman saking sahandapeun duna teh naon zalim. Selalu memaksa ke anak buahnya. Makanya kalian jangan hubur riasah, jangan cinta kapangkatan, gila hormat. Jadi penghormatan itu bukan berarti orang itu hormat. Pernah saya simpan di status. Bukan gila hormat kalian. Mau dihormati mau enggak silakan. Justru kita kalau enggak terkenal lebih enak leluasa kemana-mana. Mau terkenal mah hese justru. Dulu tabaruk ke para ulama itu minta doa. Sekarang tabaruknya selfie. Tabaruknya saya selfie dong. Lamun ningali kadinya mana kitab Tahdhibun Nufus Sarah Tajul Arus ya, karya Imam Athaillah As-Sakandari. Memang yang terkenal itu kitab Al-Hikamnya, tapi juga ngarang juga kitab Tajul Arus Tahdhibun Nufus As-Sakandari. Tukang melanglang buana riha terus. Allahu a'lam. Luar biasa, mudah-mudahan ya. Panas alul manana ayyujirona minar riya mudhaifan wa yabtisu bihi idza makkan. Wa yabtisu lan nyiksa ayyadzalim bihi kalawan tadi sahaman idza makkanahu tatkala nempatkeun ieu man ing zalim. Maksudna pemahamanana jadi orang itu semau gue. Contoh dia duduk di sini, pengen di sini ya sudah di sini. Tapi kalau ditempatin diposisikan, kamu di sini aja. Nah, aing di dieu geus kumaha aing we. Kemudian disiksa, dimarahin. Itu namanya wa'id bisu idza ma'bihi idza makana. Orang yang selalu enggak mau diatur, orang yang selalu semau gue, itu ciri orang-orang yang zalim. Jadi ketika ada tempat kita ditempatin sama orang yang sudah biarin. Ya, maka kalian buka lagi kitab Safinah Sarah Kasifah ada akhlak anjing 10 ya yang harus kita ikutin. Anjing lagi semoga lagi, tapi anjing salah satunya ketika tempatnya ditempatin sama orang lain dia nggak pernah marah, cari tempat yang lain, biarkan saja, masih banyak jalan menuju ke Roma. Anjing kalau badinya mah hebat, aya akhlak anu alus anu kudu turutan ku urang. Anjing sia
Ya, padahal aya anjing sifatna anu sia hirup cekos budak. Entak cek Imam Suyuti aya akhlak budak 3, ala akhlak anak kecil 3 yang kalau dilakukan diamalkan oleh orang dewasa dia akan jadi wali abdal. Ini ada dalam kitab Ruhul Bayan. Apa yang pertama? Tidak pernah mengeluh ketika sakit. Lihat anak kecil. Sugan pernah aya ngadeui budak leutik di dokter langsung di kumaha dibawana we kumaha bawa-bawa. Itu ka Allah we kumaha breng we Allah takwid ya. Nu kaduana tara bingung masalah rezeki. Sugan aya budak umur jam 7 isuk diunal ya, kan mulai beas dewe. Katiluna budak lamun parasea sakereng ngampur tara lila. Parasea para buciki, wah parasea cakaran. Tapi 2 jam kemudian, Abil ulin yo. Cangkel atuh cangkel. Kolot kita modal sia. Ketika tingali tanu beureum sudi aing ngahampura sia. Nyeri aing asa ditotok bahalu bengkok. Aduh, mun aya halu bengkok. Eta akhlak budak. Ieu pos budak hirup teh justru aya akhlak budak anu Faslun fil adiyah. Wallahu a'lam.